Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Dalu, sedulur-sedulur semua. Salam Rahayu, salam sejahtera, dari channel ini. Pernahkah Anda merasa berbeda? Seolah ada aura yang kuat, ilmu yang tak terlihat, bahkan membuat orang lain merasa sungkan atau takut untuk mendekat? Jika ya, mungkin Anda adalah salah satu pemilik jiwa terpilih dengan energi spiritual yang terlampau tinggi. Bukan sembarang orang, namun jiwa yang mengemban tugas khusus dari alam semesta. Hari ini, kita akan bedah tuntas ajaran kuno warisan leluhur, dari lembaran-lembaran primbon yang jarang dibuka. Kita akan mengungkap 5 ciri jiwa terpilih, ilmu terlalu tinggi hingga orang takut mendekat. Namun sebelum kita menyelami lautan ilmu spiritual ini, saya mohon dukungan Anda. Mari kita kuatkan persaudaraan ini. Jangan lupa like video ini sebagai tanda apresiasi. Komen di bawah jika Anda merasakan salah satu cirinya, atau punya pengalaman serupa. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap wejangan dan rahasia primbon yang kami hadirkan. Siap? Mari kita mulai. Ciri pertama, aura wibawa pandangan mata yang tajam. Jiwa terpilih memiliki anugerah yang sangat langka, yaitu aura wibawa dan harisma murni yang terpancar secara otentik, bukan karena dibuat-buat atau hasil dari polesan duniawi. Wibawa ini adalah manifestasi dari tingkat energi spiritual yang tinggi dan kesadaran diri yang telah melampaui rata-rata manusia biasa. Ibarat sebuah gunung, ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan ketinggiannya. Ia hanya perlu berdiri kokoh, dan semua mata akan memandang dengan takzim. Dalam primbon Jawa, hal ini sering diistilahkan dengan pulung atau wahyu keprabon, walaupun konteksnya bisa lebih luas dari kepemimpinan. Ini adalah energi peninggalan leluhur, atau hasil dari laku prihatin yang tak terhitung. Wibawa ini bukan berasal dari kekuasaan materi, melainkan dari kekuatan batin yang telah teruji dan termurnikan oleh berbagai cobaan hidup. Salah satu indikasinya yang paling jelas dapat dilihat melalui pandangan mata. Mata adalah jendela jiwa, dan mata dari jiwa terpilih memancarkan energi penetrasi yang luar biasa. Tatapan mereka seringkali diibaratkan, pandelenge kaya geni, ning ati tetep banyu. Pandangannya seperti api yang membakar, namun di dalam hati tetaplah air yang menenangkan. Pandangan ini tajam, tenang, dan seolah mampu menembus lapisan-lapisan kepalsuan dan niat tersembunyi. Akibat dari pancaran energi ini, fenomena yang sering terjadi adalah orang lain merasa sungkan atau canggung. Ketika berinteraksi, orang lain akan merasa ada dinding tak terlihat yang membatasi. Mereka merasa segan, bahkan untuk sekadar memulai percakapan yang remeh-temeh. Rasa hormat yang berlebihan ini muncul bukan karena paksaan, melainkan respon alami dari energi rendah terhadap energi tinggi. Secara tidak sadar, jiwa-jiwa di sekitar Anda mengakui kekuatan batin yang Anda miliki. Menghindari kontak mata, ini adalah tanda paling umum. Banyak orang yang berhadapan dengan jiwa terpilih akan cenderung menunduk atau mengalihkan pandangan dengan cepat. Mereka merasa cemas, bukan karena takut disakiti, tetapi karena khawatir isi hati dan niat tersembunyi mereka akan terbaca oleh ketajaman mata Anda. Kehadiran Anda menciptakan medan energi yang menuntut kejujuran dan integritas. Memiliki daya hipnotis alami. Ketika jiwa terpilih berbicara atau menyampaikan suatu pendapat, perkataannya cenderung didengarkan dengan penuh perhatian. Kata-katanya memiliki bobot dan kekuatan untuk mempengaruhi atau menenangkan. Ini bukan sihir, melainkan resonansi dari getaran suara yang disokong oleh energi wibawa yang kuat. Wibawa ini berfungsi ganda, sebagai pagar gaib yang otomatis menolak energi negatif, dan sebagai magnet yang menarik jiwa-jiwa yang membutuhkan bimbingan atau perlindungan. Kehadiran jiwa terpilih selalu terasa, bahkan saat mereka hanya diam di sudut ruangan. Aura yang mengelilingi mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ciri kedua, sering menyendiri dan nyaman dalam kesunyian. Jika ciri pertama berbicara tentang bagaimana jiwa terpilih dilihat oleh dunia luar, maka ciri kedua ini mengungkap ritual batin yang mereka jalani. Seringkali, pemilik jiwa terpilih akan dicap sebagai individu yang tertutup, antisosial, atau penyendiri. Namun, pandangan ini adalah kesalahpahaman besar. Mereka tidak menghindari interaksi. Mereka memilih momen sunyi sebagai bagian esensial dari proses spiritual yang mereka sebut laku. Dalam filosofi Jawa, ada adagium, banyu kang meneng,
Jero luwih mbebayani tinimbang banyu kang obah. Air yang terlihat tenang dan diam, kedalamannya jauh lebih berbahaya, dalam artian penuh misteri dan kekuatan, daripada air yang selalu bergerak. Kesendirian bagi jiwa terpilih adalah laboratorium batin tempat mereka mengolah dan memurnikan energi. Proses spiritual ini disebut internalisasi energi dan ilmu, yang meliputi beberapa aspek. Pengisian ulang energi, recharging berinteraksi dengan keramaian dunia fana, publik, gosip, drama, dapat menguras energi spiritual mereka karena kepekaan yang terlalu tinggi, empati. Untuk menjaga keseimbangan dan mencegah overload emosional, mereka secara naluriah mencari tempat sunyi. Dalam kesendirian, mereka mengisi ulang energi dengan berselaras pada energi alam semesta, bumi, langit, air, atau energi dari hodam pendamping leluhur mereka. Mendengarkan suara hati murni, guna rasa dalam kesunyian, jiwa terpilih mampu mematikan suara ego, nafsu, dan suara-suara distraksi dari luar. Ini memungkinkan mereka mendengar suara hati yang paling jujur, yang seringkali menjadi petunjuk atau wangsit, ilham, mengenai jalan hidup, tugas spiritual, atau solusi atas permasalahan besar. Proses ini adalah esensi dari meditasi atau tapa tanpa harus melakukan ritual formal. Mengolah ilmu yang masuk, jiwa terpilih seringkali menarik ilmu dan kebijaksanaan dari dimensi non-fisik, bisa melalui mimpi, firasat, atau kontak batin. Tempat sunyi adalah wadah terbaik untuk mencerna dan menginternalisasi ilmu-ilmu tinggi tersebut, mengubahnya dari sekadar pengetahuan menjadi kebijaksanaan praktis. Karena kebiasaan menyendiri ini, mereka membangun sebuah medan energi pelindung yang tebal. Energi ini sangatlah padat dan berwibawa. Ketika orang lain mencoba mendekat dalam keadaan yang tidak benar-benar tulus atau hanya membawa niat remeh-temeh, mereka akan merasa tertahan atau takut. Ibarat mendekati pusat pusaran energi yang sangat kuat, orang biasa akan merasa tidak nyaman dan memilih menjauh, sehingga kesendirian jiwa terpilih ini justru menjadi benteng spiritual yang menjaga kemurnian ilmu yang mereka miliki. Inilah alasan mendasar mengapa orang lain takut mendekat. Mereka merasakan intensitas energi yang tidak mereka pahami. Ciri ketiga, kepekaan batin, empati dan insting, melebihi batas normal. Ciri ketiga ini merupakan inti dari kerja batin seorang jiwa terpilih. Mereka dianugerahi kepekaan spiritual yang melampaui kemampuan panca indera biasa. Dalam primbon, kepekaan ini disebut sebagai rasa sejati atau jati rasa, sebuah kemampuan untuk menangkap gelombang energi dan frekuensi halus dari alam semesta dan dari makhluk hidup lainnya. Filosofi Jawa mengajarkan, rasa sejati bisa endeleng ati tanpa meripat, bisa ngrungu suara tanpa kuping. Rasa sejati bisa melihat hati tanpa mata, bisa mendengar suara tanpa telinga. Ini bukan metafora semata, melainkan kemampuan nyata untuk membaca getaran jiwa. Empati yang melumpuhkan. Jiwa terpilih memiliki empati yang hiperaktif. Mereka tidak hanya bersimpati, mereka benar-benar merasai apa yang dirasakan orang lain, seolah penderitaan atau kebahagiaan tersebut adalah milik mereka sendiri. Jika berada di dekat orang yang sedang berduka, mereka akan merasakan beban duka yang sama. Jika berada di tempat yang penuh energi negatif, misalnya tempat angker atau orang dengan niat buruk, mereka akan langsung merasa sakit kepala, mual, atau tiba-tiba lemas. Kepekaan ini adalah pedang bermata dua. Ia memungkinkan mereka menjadi penyembuh dan penasihat yang ulung, namun juga membuat mereka cepat lelah dan rentan terhadap drainase energi. Inilah alasan lain mengapa mereka sering menyendiri. Ciri kedua, untuk membersihkan resonansi emosi orang lain dari medan energi mereka. Insting sebagai kompas. Selain empati, mereka memiliki insting, firasat, yang sangat tajam. Insting ini bertindak sebagai kompas spiritual yang hampir tidak pernah meleset. Mereka dapat mengetahui niat sejati seseorang, bahkan jika orang tersebut menyampaikannya dengan senyum termanis. Mereka bisa merasakan bahaya yang akan datang atau keberuntungan yang mendekat. Firasat ini adalah komunikasi langsung antara hati nurani mereka dengan alam semesta atau hodam pendamping. Mengapa orang takut mendekat? Titik krusialnya terletak pada kemampuan mereka membaca niat. Kebanyakan manusia hidup dengan lapisan-lapisan topeng dan kepalsuan sosial. Ketika berhadapan dengan jiwa terpilih, orang lain secara naluriah merasakan bahwa topeng mereka runtuh. Mereka tahu bahwa Anda tahu kelemahan, ketakutan, atau bahkan kebohongan yang sedang mereka sembunyikan.
Rasa ketelanjangan emosional inilah yang menciptakan rasa tidak nyaman dan ketakutan yang kuat pada jiwa-jiwa biasa. Orang tidak takut pada diri Anda, melainkan takut pada kejujuran yang terpancar dari keberadaan Anda. Ilmu tinggi yang mereka miliki telah menciptakan cermin spiritual yang memantulkan kebenaran batin setiap orang yang mendekat. Ciri keempat, selalu mendapat ujian berat, namun selalu lolos. Hukum alam semesta menyatakan, semakin besar potensi, semakin besar pula ujiannya. Jiwa terpilih tidak dilahirkan untuk hidup nyaman. Mereka dilahirkan untuk tugas yang besar, dan tugas besar membutuhkan wadah, raga dan mental yang kuat. Ciri keempat ini mengungkap bahwa perjalanan hidup mereka penuh dengan badai dan cobaan berat yang intensitasnya seringkali melampaui kemampuan orang biasa. Filosofi ini diabadikan dalam pepatah, emas murni iku, diuji inggeni kang paling panas. Emas murni itu, diuji di api yang paling panas. Jiwa terpilih adalah emas yang sedang dimurnikan. Cobaan yang datang bukan dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan untuk menempa dan meningkatkan derajat spiritual mereka. Jenis-jenis tempaan. Ujian yang dihadapi jiwa terpilih seringkali bukan sekadar kesulitan ekonomi biasa, melainkan ujian yang menyentuh akar jiwa. Ujian kehilangan, kehilangan orang terkasih, harta, atau status secara mendadak, memaksa mereka mencapai titik nol dan menemukan kekuatan batin yang terpendam. Ujian pengkhianatan, seringkali dikhianati oleh orang terdekat. Ujian ini bertujuan melatih keikhlasan, pemaafan, dan ketahanan mental agar tidak terperosok dalam dendam yang dapat merusak kemurnian energi. Ujian kesendirian, spiritual merasa terasing di tengah keramaian, diuji untuk tetap teguh pada jalan spiritual meskipun tidak ada yang memahami atau mendukung. Korelasi ujian dan ilmu tinggi. Setiap cobaan yang berhasil dilalui oleh jiwa terpilih adalah proses kenaikan tingkat energi. Setiap air mata dan rasa sakit diubah menjadi kekuatan batin dan ilmu hikmah. Jiwa mereka menjadi semakin matang, semakin bijaksana, dan semakin tidak terikat oleh urusan duniawi yang remeh. Kekuatan yang terakumulasi dari proses penempaan ini memancarkan aura keperkasaan yang sangat kuat di sekitar mereka. Aura inilah yang menyebabkan orang lain takut mendekat. Mengapa? Rasa tidak layak. Orang lain secara insting merasakan bahwa Anda telah melalui perang yang hebat dan keluar sebagai pemenang. Mereka merasakan kedalaman dan ketenangan yang Anda miliki, yang membuat mereka merasa diri mereka tidak layak atau kecil di hadapan Anda. Energi dominan, energi yang terpancar dari jiwa terpilih yang telah ditempa ini sangat dominan dan tegas. Energi ini menuntut kebenaran. Orang-orang yang memiliki niat buruk, jiwa yang lemah, atau yang gemar mengeluh, akan secara otomatis tertolak oleh getaran Anda, karena mereka tidak mampu bertahan dalam frekuensi energi tinggi tersebut. Oleh karena itu, semakin berat ujian yang Anda hadapi dan lalui, semakin tinggi pula ilmu dan wibawa yang terpancar, dan semakin besar pula rasa segan, atau takut, yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda adalah sebuah masterpiece yang dibentuk oleh api penderitaan. Ciri kelima, memiliki minat kuat pada ilmu kuno, spiritual, atau filosofi mendalam. Ciri kelima ini adalah manifestasi dari panggilan jiwa yang mendalam, sebuah hasrat alami yang mendorong jiwa terpilih untuk mencari jawaban di balik tirai realitas. Mereka memiliki ketertarikan yang tidak wajar dan mendalam terhadap hal-hal yang bersifat kuno, metafisika, spiritualitas transenden, dan filosofi kehidupan yang kompleks, jauh melampaui minat kasual orang kebanyakan. Pepatah kuno berbunyi, ngudi kauruh, ngudi urip sejati. Mencari pengetahuan, mencari kehidupan sejati. Bagi jiwa terpilih, pencarian ilmu bukanlah hobi, melainkan kebutuhan esensial untuk memenuhi kekosongan atau rasa penasaran yang terus-menerus muncul dari lubuk jiwa. Bukan sekadar minat, tapi panggilan warisan. Ketertarikan ini seringkali merupakan warisan batin atau titisan energi leluhur. Jiwa Anda mungkin pernah menjadi seorang resik, pertapa, guru spiritual, atau pembesar di masa lalu. Energi dan memori pengetahuan tersebut kini tersemat dalam DNA spiritual Anda, menuntut untuk diaktifkan kembali. Fenomena yang sering terjadi meliputi tertarik pada ilmu yang berat. Mereka tidak tertarik pada gosip ringan atau hiburan fana. Minat mereka tertuju pada primbon, aksara Jawa kuno, sejarah kerajaan, Taoisme, Sufisme, atau konsep-konsep makrifat, pengetahuan tertinggi tentang Tuhan.
Mereka merasa ada keakraban emosional saat membaca atau mendiskusikan topik-topik ini, seolah mereka hanya mengingat kembali, bukan mempelajari untuk pertama kali. Mencari guru dan tempat suci. Ada dorongan internal yang kuat untuk mengunjungi tempat-tempat keramat, petilasan, gua, makam leluhur, atau mencari guru sejati yang mampu membimbing mereka dalam laku spiritual. Tempat-tempat ini seringkali menjadi titik akselerasi energi, di mana mereka menerima transfer energi atau pemahaman batin. Korelasi dengan orang takut mendekat. Proses pendalaman ilmu kuno dan spiritual ini secara langsung memengaruhi medan energi, aura, yang mengelilingi jiwa terpilih. Pagar gaib ilmu. Setiap ilmu yang didalami, setiap mantra yang diamalkan, dan setiap wejangan yang diserap, akan meningkatkan frekuensi getaran tubuh. Frekuensi tinggi ini menciptakan pagar gaib otomatis di sekeliling diri mereka. Pagar ini secara efektif berfungsi sebagai saringan. Ia mengizinkan energi positif dan niat baik untuk masuk, namun secara keras menolak energi negatif, niat busuk, dan juga keberadaan yang tidak seimbang. Energi yang terlalu bersih. Orang-orang biasa yang masih dikuasai nafsu rendah, dendam, iri hati, kemalasan, akan merasa sangat tidak nyaman di dekat energi yang terlalu bersih dan tinggi ini. Perasaan tidak nyaman ini diterjemahkan oleh pikiran mereka sebagai ketakutan, segan, atau rasa inferior. Mereka tidak mampu berlama-lama berada dalam frekuensi yang jauh lebih tinggi dari frekuensi yang mereka miliki. Dengan demikian, minat mendalam pada spiritualitas bukan hanya ciri pribadi, melainkan mekanisme perlindungan yang secara tidak sengaja menghasilkan aura kewibawaan yang begitu kuat, hingga membuat orang lain berpikir dua kali, bahkan takut, untuk mendekat. Mereka tidak takut pada sosok fisiknya, melainkan pada kedalaman spiritual yang terpancar darinya. Sedulur-sedulur, itulah 5 ciri utama jiwa terpilih dengan ilmu yang terlampau tinggi, sehingga memancarkan aura wibawa yang membuat orang lain takut mendekat. Jika Anda menemukan minimal 3 dari 5 ciri ini dalam diri Anda, selamat. Berarti Anda memang mengemban tugas khusus. Tugas Anda kini adalah menggunakan energi dan wibawa ini untuk kebaikan, untuk menjadi lentera bagi sesama, bukan untuk kesombongan. Ingat, kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati. Mari kita terus kembangkan diri. Sekali lagi, jangan lupa tinggalkan like Anda, komen di bawah, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi ilmu-ilmu rahasia warisan leluhur. Sampai jumpa di konten Primbon berikutnya. Salam Rahayu, salam sejahtera.